Oke. Hola a todos, bienvenidos. Selamat datang di acara Dime Porque Amigos yang kedua tahun ini. Bulan Januari belum habis, tapi kita udah punya 2 acara aja nih ya, dan minggu depan kita ada acara lagi. Seperti biasa, aku Primarita, Community Manager dari Dime Porque. Malam ini aku cuman berperan sebagai moderator. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih ke teman-teman sekalian karena pertanyaan yang kita terima itu jumlahnya lebih dari 100 ya, jadi banyak banget. Bravo. Semuanya kayaknya semangat banget pengen kerja di kedutaan. Semuanya bagus-bagus dan kita akan coba untuk jawab semuanya, tapi tergantung waktu juga ya. Terus jangan kemana-mana sampai akhir acara karena kita akan milih 2 pemenang untuk pertanyaan terbaik yang akan kita kasih hadiah merchandise eksklusif dari Dime Porque. Merchandise-nya apa? Tunggu di akhir acara. Terus, oke, karena sudah jam 7 lewat, kita mungkin kenalan dulu nih sama teman-teman yang akan share. Sayangnya teman kita Aristo dari Kedutaan Guatemala akhirnya tidak bisa hadir hari ini karena satu dan lain hal. Tapi jangan khawatir karena kita masih punya 2 pembicara yang cute dan manis ini di sini, yang satu pakai topi, yang satu pakai poni. Hola Nicolás, hola Dey. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Udah siap? ¿Estáis listo untuk jawab pertanyaan dari teman-teman di sini? Banyak banget nih. Empezamos. Oke ya, kita lihat satu persatu nih. Next. Oh, enggak, ini dulu. Oke. Enggak, kirain mau ngenalin. Kita lihat persatu-persatu, maksudnya itu kalian. Kita lihat muka kalian satu persatu gitu, bukan pertanyaannya. Aku pengen kalian kenalin diri sekilas aja, buat apa namanya, buat inilah ya, buat perkenalan sama yang lain. Mungkin bisa diceritain namanya, terus sekarang kerja di kedutaan itu sebagai apa, terus ya hobi dan lain-lain mungkin bisa di-share. Siapa dulu nih? Dey apa Nicholas dulu? Di fotonya sih di kiri sebelah D ya. Oh iya. Kiri dulu ya, udah deh. Baik. Menerima aku. Hola todos, halo semuanya, selamat malam. Saya Dey, aku Dey. Aku dari Kedutaan Kolombia. Di Kedutaan Kolombia sudah hampir mau 2 tahun. Jadi lokal staff iya, personal assistant ambassador juga iya. Terus selanjutnya nanti aku jawab sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sip, gracias Dey. Siguiente. Bapak Hola, sí, gracias. Hola, halo semua, selamat malam. Nama saya Nicholas, tapi maksudnya panggilnya Niko aja biar nggak kepanjangan, nggak apa-apa. Ya seperti tertera di screen ya, aku kerja di Kedutaan Besar Meksiko di Jakarta, di Jakarta ya untuk Indonesia. Sudah 1,5 tahun kurang lebih, sudah dari September 2020, jadi hampir 1,5 tahun lah, hampir 1,5 tahun. Sebagai ya lokal staff juga seperti Dey, tapi lokal staffnya lebih ke bagian finance dan administrasi. Oke, berikutnya nanti seperti yang Dey bilang tadi, kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, satu pertanyaan dari aku nih. Kalian masih WFH atau udah masuk kantor yang kerja di kedutaan? Kalau Kolombia sudah WFH Senin Jumat dari jam 8.30. Udah WFO. Udah full berarti? Udah masuk kantor? Iya. Kalau Meksiko? Oke, kalau di Kedutaan Meksiko kita masih partial. Jadi untuk aku sendiri ada 1 hari WFA, 4 hari WFO. Oke, jadi dari situ aja udah kelihatan ya kalau setiap negara tuh Betul, beda-beda. Kebijakannya beda-beda gitu. Oke. Mari kita mulai masuk ke pertanyaan karena banyak sekali yang harus kita bahas hari ini. Jeng. Ini aku berusaha menyusun ini supaya ada flow-nya gitu. Ini pertanyaan pertama nih dari Priska Maharani. Dua-duanya bisa jawab ya. Jadi Nicholas bisa jawab, dia bisa jawab. Cari informasi lowongan kerja di mana? Nah, ini pertanyaan tuh paling banyak kayaknya yang masuk ke sheet kita. Karena
lowongan kerja di kedutaan tuh kayaknya langka dan susah dicari gitu. Nah, jadi kalau mau cari informasinya harus kemana? Silakan. Mau aku dulu, Nicholas dulu? Mungkin Silakan, biar silakan. nggak bingung, kita Day dulu terus baru Nicholas. Oke. Boleh. Cari informasi lowongan kerja untuk di kedutaan sebenarnya banyak channelnya, karena banyak juga kedutaan yang pakai sosial media. Kadang-kadang mereka post job vacancy, bisa di Twitter, Instagram, Facebook, bahkan ada juga yang pakai LinkedIn. Cuma mungkin emang jarang sih kelihatannya, tapi aku pernah kok dalam beberapa tahun ini ngelihat post-post dari kedutaan-kedutaan yang emang nyari orang gitu. Kemudian selain channel-channel itu sih sebenarnya dari komunitas-komunitas, dari koneksi-koneksi kita, dari grup-grup misalnya, karena kan kalau kedutaan tertentu, kedutaan yang Spanish speaking countries misalnya, lagi cari staff yang bisa Spanish speaking, nanti pasti mereka akan sebarnya juga ke komunitas-komunitas pecinta bahasa Spanyol misalnya. Begitu. Thank you deh ya. Jadi gue yang thank you. Gak apa-apa biar Sama. gitu. Iya sih ya. Ya kayak mungkin kalau gue namanya dikit dari sisi sharing dari pribadi aja, sharing pribadi. Nah, sesuai dengan yang dia bilang tadi, nah gue salah satunya itu karena gue sendiri emang ya ikut komunitas bahasa Spanyol lah ya, dari dulu emang suka belajar segala macam kan. Sekarang pernah ya beasiswa di Kolombia untuk belajar bahasa Spanyol segala macam. Jadi emang karena ikut komunitas yang Spanish speaking di Indo. Nah, kalau buat aku pribadi dapat informasinya tuh dari situ, waktu itu dari grup WhatsApp malah ada yang share. Jadi maksudnya ya sebenarnya sih tadi sih dia udah ini sih udah ngelingkup semua sih informasi. Tapi ini aku share dari, kalau aku pribadi emang dapat dari situ. Karena kebetulan kan ini kan hari ini kan kayak pikir lebih ke yang Amerika Latin kan, which ya mayoritas bahasa Spanyol kan, kecuali Brasil, Portugis. Jadi emang kalau di aku pribadi dapat dari komunitas berbahasa Spanyol di Indonesia. Tapi pernah lihat juga sih, maksudnya pernah lihat di Facebook, di Instagram, maksudnya rajin-rajin follow aja, kayak kalau emang targetnya mau ngincar itu ya rajin-rajin cari info dari kedutaan tersebut aja, baik IG lah, Facebook lah, website-nya lah. Kalau emang lagi buka sih pasti ada apa ya informasinya ya, post-nya lah. Begitu. Oke. Sip. Kalau dia sendiri dapatnya dari mana waktu itu? Dari komunitas juga kah, atau dari lowongan, atau dari mana? Dari kamu. No. Enggak. Jadi begini, kalau waktu itu dari komunitas. Aku juga sama case-nya kayak Niko, dari komunitas, ada yang butuh, aku meng-apply, kemudian dapat. Oke. Jadi, nah ini mungkin banyak nih yang jadi bertanya-tanya nih, komunitas apa sebenarnya yang memberi banyak peluang kayak gini, dan gimana mau kalau misalnya teman-teman ada yang mau join gitu. Niko? Ya udah gantian. Iya, salah satunya adalah ini yang hari ini kita bersama ini. Boleh lo disebut namanya. Di Meporke ya, salah satunya pasti di Meporke adalah salah satu komunitas ya pecinta bahasa Spanyol di Indonesia lah. Salah satunya itu. Jadi intinya harus harus nggak boleh kudet gitu kan. Betul. Kalau nyari kerjaan. Nah, terus berarti kalian waktu itu udah nemu ininya, udah nemu kerjaannya, terus akhirnya melamar. Nah, proses rekrutmennya antara kalian sama atau enggak? Maksudnya apa, ada tesnya kah, wawancara atau apa gitu, dan kayak apa waktu itu pengalamannya? Kalau waktu aku sebenarnya nggak terlalu formal banget, karena waktu aku sebenarnya bisa dibilang aku masuk kerja di kedutaan Kolombia tuh accidentally, karena tadinya mereka cuma cari kayak liaison officer untuk sebuah event. Tapi karena COVID, eventnya di-cancel.
Dan di saat yang sama lagi ada vakansi di kedutaan. Akhirnya aku udah ngobrol-ngobrol, interview sama istrinya Dubes, sama Dubes, sama local coordinator. Akhirnya masuk. Jadi enggak seformal yang kayak ada tes tertulis, terus interview yang face to face ngebahas CV kayak gitu sih. Kalau pas case aku. Interviewnya waktu itu ngobrol-ngobrol sama istri Dubes dan segala itu bahasa apa tuh, Deh? Itu udah Spanish. Udah Spanish ya? Udah Spanish. Nah, kan. Jadi kalau waktu itu pakai bahasa Inggris mungkin belum tentu ini ya, belum tentu selancar itu mungkin ya. Bisa jadi. Nggak tahu, mungkin mereka juga ngerasa nyaman kali berbicara di bahasanya dan ketemu orang yang ngerti, bisa diajak bahasanya gitu. Walaupun aku juga tidak 100% betul terus grammarnya, tapi bisa dimengerti lah. Mantap. Kalau Nicholas? Oke, kalau aku waktu itu setelah yang terima ya informasi tentang ya kedutaan Meksiko sedang buka lowongan ini, ya aku langsung kirim CV seperti biasa, CV letter via email. Letter. Ya seperti biasa, kayak seperti normalnya perekrutan di kompeti-kompeti lain juga sih, sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya. Dalam bahasa apa nih CV sama cover letternya? Dalam bahasa Inggris, tapi kan di sana ada tertulis kayak level bahasanya kan biasa. Terus aku juga cantumin sertifikat Spanishku. Jadi, udah kelihatan dia bisa Spanish sih. Jadi dalam bahasa Inggris. Terus nggak terlalu formal banget juga. Terus mungkin beberapa minggu kemudian aku ditelepon oleh attaché finance adminnya, langsung in Spanish. Mungkin karena sekalian ngetes kali ini beneran bisa nggak nih. Besar trio, jadi tiba-tiba langsung, hola, buenos dias, hola, soy titik-titik dari kedutaan Meksiko gitu dah. Intinya ya udah, terus oke, kira ngobrol-ngobrol tentang emang mereka waktu itu emang sedang butuh lokal staff lagi karena ada yang belum lama resign. Terus ya udah, dia interested, terus kira dijadwalkan untuk interview online dulu. Mungkin karena waktu itu masih ini ya kayak ya semi pandemi lah ya kan, awal tengah-tengah 2020. Terus dijadwalkan, oke, minggu depan hari ini jam segini kita interview online dulu, video call. Oke. Udah, minggu depannya siap. Video call, ya interview video call, nggak lama, kurang lebih mungkin cuman 15 menit, setengah jam. Setelah itu minggu depannya dikabarin lagi untuk datang. Jadi interview kedua yaitu ya face to face. Sekalian dikasih lihat, mungkin nanti kurang lebih kerjanya gini dikenalin gitu. Terus dikenalin juga ke waktu itu dubesnya lagi nggak ada, tapi wakil dubesnya ada, Deputy Chief of Mission kalau bahasa Inggris ya, Jefe de Cancillería ya en Spanyol. Terus ya udah, jadi ngobrol interview sama dia juga. Terus akhirnya ya udah, intinya mereka sudah mau, tapi pada saat itu masih nunggu kontrak dari Meksiko, karena kan tetap harus lapor ke sana, nih ada orang baru nih, karena kan gimana punya kita kerja kan buat mereka, buat Meksiko gitu kan, bukan buat Indonesia. Terus ya udah, setelah udah dapat izin dari Meksikonya, udah untuk bikin kontrak untuk merekrut karyawan baru lah istilahnya. Akhirnya dikabarin lagi, udah bisa masuk start. Waktu itu aku Desember 2020. Terus ya udah, September tanggal 1 atau tanggal 2 waktu itu hari Senin. Terus masuk. Terus ya udah langsung day one. Jadi maksudnya nggak yang pikir ribet banget, birokrasi banget, nggak juga sih sebenarnya sih. Jadi begitu aja kok. Cukup kayaknya normal. Sih begitu aja ya. Cukup normal. Tapi mungkin buat yang belum pernah pengalaman juga gitu, di sini soalnya kalau aku lihat banyak yang masih sekolah gitu kan ya, mungkin belum pernah mereka
teman-teman ini belum pernah wawancara kerja gitu. Nah, Oke. masih ingat nggak sih mungkin pertanyaan apa yang paling susah gitu kali waktu ditanyain waktu ngobrol sama Bu Dubes atau sama atau sama Heve di Kansejerianya? Kalau aku waktu ngobrol sama Bu Dubes sebenarnya agak santai sih kalau sama dia. Karena dia cuma pengen tahu background aku seperti apa, waktu itu sekolahnya di mana, terus kuliahnya jurusan apa, gitu-gitu aja. Di mana belajar Spanyolnya, karena semua orang Spanish, enggak, semua orang yang bisa bahasa Spanyol, orang native maksudnya, pasti akan amazed kalau dengar orang Indonesia ngomong bahasa Spanyol. Pasti yang pertama ditanyain adalah belajar di mana gitu. Itu lebih santai kayak gitu. Tapi kalau ketemu Pak Dubes sebenarnya lebih teknis sih pertanyaannya, kayak pertanyaan interview pada umumnya, kayak udah pernah kerja di kedutaan belum sebelumnya, terus sebelumnya pekerjaannya related nggak sama yang akan dikerjakan di kedutaan nanti, sebelumnya kerjaannya kayak gimana. Terus dia bahkan sempat nanya pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ada di interview, kayak kamu 5 tahun lagi mau melihat dirimu seperti apa, gitu-gitulah. Terus gitu sih kurang lebih kalau waktu aku dulu. Waktu aku dulu ya. Kalau Nicholas gimana? Pertanyaannya yang paling memorable mungkin. Kalau pertanyaan pas interview juga nggak apa ya, nggak formal banget seperti dia juga sih, kayak lebih ke nanya ya, lebih ke background check aja sih. Oh nih bisa Spanyol nih, dulu belajar di mana, bla bla bla. Oh pernah di Kolombia ya sih. Oke, terus kerjaan sebelumnya apa? Ya kalau aku pribadi emang di travel agent dulu, ngurus-ngurus tur segala macam. Jadi berhubungan dengan, sebenarnya nggak berhubungan dengan kedutaan sih, tapi maksudnya nah, dulu ada ngitung-ngitung gitu. Gimana? Menarik karena juga banyak yang nanya perlu jurusan apa untuk masuk ke kedutaan gitu. Nah, aku jadi pengen tahu nih jurusan pas banget ya. Jurusan sama pengalaman kalian sama maksudnya sebelum kerja di kedutaan itu apa, dan relevan nggak sama pekerjaan sekarang? Menarik nih. Pertanyaannya Naufal Nuriwan. Oke, kalau aku boleh jawab ya, maksudnya apakah semua jurusan dapat bekerja di kedutaan negara berbahasa Spanyol? Ya sebenarnya sih kenapa nggak bisa sih, gitu aja sih. Kayak maksudnya kalau aku sharing di case aku nggak kuliah HI, aku dulu sempat kuliahnya itu akuntansi malah, jadi nggak ada hubungannya. Dan aku pernah kerjaannya juga malah di sebelumnya di perusahaan travel agent lama. Ya jadi bawa tur juga segala macam. Terus tapi kalau di case aku emang kebetulan tuh aku di perjalanan hidup aku ini emang aku belajar bahasa Spanyol dan pernah dapat beasiswa yang ke Kolombia itu untuk ya program belajar bahasa Spanyol. Jadi emang kebetulan bisa bahasa Spanyol, dan pada saat itu emang di yang kebetulan Meksiko ini emang pingin, intinya sangat lebih diutamakan emang yang bisa Spanyol juga. Jadi ya jujur kalau di case aku menang karena di bahasa sih. Oke. Jadi bisa aja. Kenapa nggak bisa? Kalau mau. Background aku sama Niko agak-agak mirip deh, karena aku pun kuliahnya jurusan tourism. Terus pekerjaan-pekerjaan sebelumnya aku banyak di travel agent juga, dan nggak pernah yang namanya megang international relation. Terus tapi ya karena kebantu sama bahasa Spanish, terus sebenarnya bisa dengan background travel tourism aku sebenarnya bisa membantu pekerjaan aku as a personal assistant-nya Dubes gitu. Itu membantu. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan lain sebagai local staff yang perlu skill HI, aku pun masih perlu belajar sama kolega-kolegaku yang emang mayoritas ada background HI. Oke. Jadi ini juga nyambung ke pertanyaannya Grace di sini. Dia nanya kualifikasi apa yang diperlukan untuk melamar kerja di sana. Sebenarnya
satu tergantung dari pekerjaannya, kedua Betul. sebenarnya nggak semuanya harus ilmu politik atau HI gitu ya, karena dari jurusan yang lain-lain pun kalau memang skill atau mungkin kepribadiannya juga cocok ya kan, tadi kayak misalnya interview cuman 15 menit itu mungkin dia cuma pengen tahu kita orangnya kayak gimana gitu kan. Jadi ya itu mungkin udah menjawab pertanyaannya Grace nih. Nah ini tadi Dita juga ada pertanyaan, apakah sebaiknya membuat CV berbahasa Spanyol? Ternyata Nicholas tadi bikin CV-nya bahasa Inggris ya, tapi tetap diterima tuh ternyata nggak. Jadi itu juga udah terjawab gitu. Kalau CV-nya asal rapi mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Spanyol dan menarik gitu kan, mereka pasti akan manggil gitu. Kita lihat lagi halaman selanjutnya. Masih banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Grace juga nih. Posisi apa yang biasanya dibuka untuk WNI? Mungkin maksudnya local staff ya. Kalau di sorry. Okay. Sorry deh. Karena jawaban kita pasti sama. Iya sih. WNI hanya bisa jadi local staff. Iya, mungkin ini mungkin perlu pada tahu dulu maksudnya jalur untuk kedutaan besar negara luar di Jakarta beda sama KBRI di luar negeri ya. Mungkin masih ada yang takutnya mikirnya sama nih. Iya, mungkin bisa dijelasin dulu kali. Yang namanya local staff tuh apa sih gitu, dan ketika local staff bekerja di kedutaan negara lain di Indonesia itu kayak apa gitu. Oke, jadi intinya tuh kita itu local staff itu gampangnya ya sebagai perpanjangan tangan antara diplomat itu kalau di kasus aku di diplomat Meksikonya ya, attache politiknya lah, attache finance-nya lah, dengan ya instalasi lokal. Jadi ya karena kan di satu sisi kan emang mereka nggak bisa bahasa Indonesia kan. Terus ya mungkin beberapa instalasi lokal juga maaf dikata mungkin bahasa asingnya masih kurang memadai bahasa Inggris ya. Jadi ya makanya itu salah satunya yang paling gampang dijelasin ke umum sih, maksudnya perpanjangan tangan untuk antar itu. Gitu. Jadi kita jembatan. Jadi ya lokal staffnya bagian apa ya, bisa bantuin bagian politiknya lah, bisa bantuin bagian adminnya lah, bisa bantuin bagian konsularnya lah, kultural gitu. Mungkin Deh mau nambahin Deh? Di kedutaan Kolombia juga sama. Lokal staff itu tugasnya bantu native-nya itu ada diplomat, duta besar, konsuler segala macam. Jadi ya benar lokal staff kita ini orang Indonesia yang kerja di kedutaan besar negara lain di Indonesia, fungsinya buat menjembatani hubungan antara kedutaan besar itu atau negara itu sama instansi-instansi yang ada di Indonesia, private maupun government. Oke. Nah, kalau aku boleh nambahin pertanyaan nih. Jadi di satu kedutaan itu biasa lokal staff-nya ada beberapa ya? Nggak cuma satu doang kalian kan? Betul. Berarti? Oke. Nah, ini mungkin juga menjawab nih jadi pertanyaan selanjutnya. Ruth nanya, di sana ada kesempatan ditugaskan di negara lain untuk kedutaan itu nggak? Jadi aku kebayang gini, kedutaan Meksiko di Singapura gitu misalnya. Jadi kayaknya enggak ya, karena kan kalau kalian di Singapura jadinya bukan lokal staff gitu. Betul. Menarik. Mereka akan ada lokal staff yang orang Singapura gitu. Betul, karena bisa jadi juga kedutaan besar di negara itu perlu kualifikasi khusus untuk personel yang kerja di sana gitu. Oke, benar. Jadi yang nama judulnya aja lokal ya, jadi harus orang lokal. Betul. Terus, nah ini masih ngebahas juga nih soal skill. Tadi kita udah dengar dari Dea sama Nicholas kalau ternyata bahasa Spanyol yang cukup fasih itu berpengaruh juga gitu kan, buat diterima di sana gitu. Tapi selain bahasa, nih Dika nanya nih, ada skill apa lagi sih yang dicari, dan kayak si Kathleen juga nih nanya, dia pengen tahu kira-kira selain skill, kepribadian kayak apa sih mungkin yang bikin kalian tuh punya peluang besar untuk diterima di sana gitu. Kalau menurut aku selain bahasa, kepribadian dan attitude sih. Itu penting. Sebenarnya bukan cuma di kedutaan aja sih, tapi di dunia kerja itu penting gitu. Karena penting banget membangun komunikasi, relasi yang baik sama
sendiri. Terus penting juga buat punya buat open minded gitu, karena kan kita pasti bekerja sama orang yang, contohnya aku sama Niko bekerja sama orang yang datangnya dari other side of the world. Mereka punya culture sendiri, kebiasaan sendiri. Jadi penting gitu buat open minded, nerima culture yang beda supaya nggak culture shock dan akhirnya mengganggu pekerjaan gitu. Nicholas? Oke, selain bahasa ya mungkin kalau di case aku ya kan ya karena aku di tempat ini kan emang di local staff asisten bagian finance dan administrasi. Jadi emang karena kebetulan ya aku pernah kuliahnya dulu akuntansi, terus waktu kerja di travel agent pun emang pernah ya sering ngitung-ngitung itinerary lah, ngitung-ngitung quotation juga. Jadi maksudnya emang jadi lebih ke oh pas banget nih udah bisa Spanyol, ternyata anak akuntansi, jadi masukinnya di sini. Jadi balik lagi ke posisi yang tersedia aja sih. Kalau misalnya bagian yang buka itu konsular, pasti lebih ke yang anak HI yang lebih dicari lah mungkin. Jadi ya itu aja sih. Sisanya tadi udah setuju sama Deh, open minded sih perlu banget, soalnya gimana pun juga kita harus kerja dengan pemikiran baru kan, karena mungkin mereka punya pemikiran sendiri, kita punya pemikiran sendiri, terus gimana nengahinnya dengan instansi lokal, kadang gitu aja sih. Jadi sebenarnya kalau nggak open minded pun juga kenapa ngelamar ke kedutaan negara lain gitu ya? Mungkin kalau mau sama orang Indonesia aja mungkin ngelamarnya jadi PNS gitu. Bisa. Nah ini balik lagi nih, tadi soal wawancara, Anggun juga sebenarnya ada tips nggak untuk lolos supaya bisa wawancara kerja di sana selain bahasa? Kalau aku membayangkan mungkin harus kayak apa ya? Aku mau bilang be yourself, tapi be yourself yang kayak gimana gitu? Tapi itu bener sih, maksudnya be yourself tuh kita pas pada saat wawancara bisa present well apa yang ada di CV kita, apa yang udah kita kasih ke kedutaannya gitu. Terus pahami benar-benar puesto de trabajo yang di-apply, job vacancy yang di-apply, kebutuhannya apa, match nggak nih dengan apa yang skill yang kita punya, apa yang kita pernah kerjain, pengalaman kita. Soalnya kalau misalkan kita ngerti banget apa yang kita mau apply, apa yang kita punya, aku rasa proses wawancaranya pun jadinya santai karena kita memang menguasai bahannya gitu. Ya, kalau Niko? Sebenarnya sih nggak ada tips khusus ya, maksudnya tips untuk lolos wawancara kerja, maksudnya ya sama aja kayak tips wawancara kerja di perusahaan-perusahaan lain gitu, maksudnya nggak ada khusus karena ini kedutaan harus lebih gimana gitu. Jadi lebih ke sama aja sih, ke ya tadi sudah dicakup oleh Dey semua juga. Ya intinya ya jadi diri sendiri, jujur. Hal-hal itu ya sama aja sebenarnya sama aja kok. Kayak wawancara kerja di tempat lain. Ini ya, cara menjual diri yang benar. Iya itu aja. Menjual diri yang benar loh ya. Nggak salah sih. Kita lihat konteksnya, yang penting konteksnya benar. Nah, terus ini kayaknya aku juga ngumpulin pertanyaan tentang bahasa Spanyol. Tadi kita udah sempat jawab beberapa juga, mungkin kita bisa lihat lagi mana yang belum terjawab. Tadi kan kalian ini ya, bilang kalau bahasa Spanyol itu berperan penting gitu di bahwa kalian bisa kerja di kedutaan gitu. Nah, tapi levelnya itu harus level berapa nih supaya bisa fasih lah setidaknya gitu, atau mungkin bisa menjawab ketika diajak ngomong sama bos gitu ya. Kira-kira ada nggak minimum levelnya? Ya maksudnya gini, mungkin pertama pertanyaannya ada nggak level resmi yang diperlukan gitu, dan kalian levelnya level berapa? Sebenarnya kalau menentukan level resmi bahasa Spanyol untuk apply kerjaan di kedutaan agak sulit juga karena akan refer ke pekerjaan apa yang lagi dicari sama
puesto de trabajo apa yang lagi kosong, qualification-nya seperti apa. Karena kadang ada juga yang penting bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi kalau bisa bahasa Spanyol lebih diminati gitu. Cuma kan nggak tahu sebenarnya bisa bahasa Spanyolnya mereka ngukurnya sebagaimana. Jadi nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada kayak misalnya kan kalau di beberapa lowongan mungkin tulisannya TOEFL harus sekian, DELE harus sekian gitu. Nah ini kalau di kedutaan gitu juga nggak? Niko kemarin sempat lihat nggak di lowongannya itu, di lowongannya ada kayak minimum requirement. Nah jadi kalau di kita di Meksiko ya, maksudnya apakah wajib memiliki level tertentu bahasa Spanyol? Jadi itu ada beberapa ya bagian yang misalnya di konsular dan kultural iya diwajibkan. Sebenarnya dia nggak bilang sama kayak dia sih nggak tertulis secara spesifik level tertentunya, tapi maksudnya cuma bilang ya kayak like professional working efficiency lah, English and Spanish lebih begitu. Oke. Tapi maksudnya di bagian di lokal staff kita sendiri itu berenam. Itu ada beberapa yang nggak bisa bahasa Spanyol, nggak apa-apa kok bisa. Yang bagian asisten politiknya nggak bisa karena emang dia kerjaannya lebih ke nyari-nyari berita, ya maksudnya dari bahasa Indonesia nyarinya translatein ke Inggris. Jadi emang nggak apa-apa, beberapa nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau dia bisa bahasa Spanyol pasti lebih sangat-sangat di apa ya namanya lebih di-appreciate dan lebih membantu kerjaan. Iya, pasti gitu aja sih. Jadi kayak nilai plus banget aja sih kalau bisa gitu. Tapi berarti bahasa Inggris harus wajib kudu ya. Bahasa Inggris sih pastilah. Ya. Di mana sih kayak bahasa Inggris sih pasti sih tetap. Tapi kalau kalian sendiri berarti selama ini di kantor kebanyakan pakai bahasa Inggris atau Spanyol? Karena mungkin ada orang lain yang nggak bisa bahasa Spanyol juga gitu kan, jadi harus ngomong bahasa Inggris akhirnya. Nah kalau aku sendiri, jadi kalau lagi berhubungan dengan ya mereka atasan itu konsulat diplomat bahasa Spanyol, kerjaan bahasa Spanyol. Karena kalau di aku sendiri juga aku ada input ke sistem mereka, sistem dan itu di dalam bahasa Spanyol. Jadi kalau saat bekerja sebenarnya kalau aku lebih ke Spanyol. Cuman ya di saat kita lagi misalnya jam istirahat kita ngumpul lokal staff doang ya itu saatnya ngomong-ngomong bahasa Indonesia lah, gosip. Tapi kalau bekerja dengan mereka Spanyol masih. Iya, sama aku pun. Kalau sama orang-orang Kolombianya yang kerja di kedutaan, semuanya pasti pakai Spanyol all the time. Oke. Nah, ini pertanyaannya Najla nih. Butuh waktu berapa lama buat kalian belajar bahasa Spanyol sampai fasih dan bisa kerja di sana? Terus nyambung ke pertanyaannya Erin, setelah bekerja di sana, berapa banyak bahasa Spanyol kalian levelnya meningkat? Kalau aku sendiri belajar bahasa Spanyol sebenarnya udah lama banget. Awal pertama kali belajar Spanyol tuh di tahun 2012, which is sudah 10 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun pun itu tuh nggak continuous terus-menerus, karena seperti yang kita tahu, agak susah untuk les Spanyol di Indonesia. Kalau ada, pasti harus ada minimal kelas untuk buka. Terus juga ada beberapa kali aku harus magang, harus kerja di luar pulau yang nggak ada tempat les bahasa Spanyol. Terus makanya setelah pindah ke Jakarta dan ada tempat les bahasa Spanyol, aku usahain gitu ikut terus. Terus nyambung ke pertanyaannya Erin, setelah bekerja di sana level bahasa Spanyol jadi meningkat jauh atau enggak? Menarik. Karena dari sisi listening itu meningkat jauh karena setiap hari dengar orang Spanyol ngomong, setiap hari mencerna mereka ngomong apa, artinya apa gitu. Dan mereka ngomong kan selalu perfect karena native kan. Jadi pinginnya kita pun merespon dengan bahasa Spanyol yang baik dan benar. Cuma kadang-kadang mereka kan butuhnya cepet tuh. Jadi kadang-kadang apa yang sebisanya aja keluar. Padahal
Padahal sebenarnya bisa gitu ngomong yang baik dan benar, tapi harus conjugate dulu gitu. Jadinya kadang-kadang tuh ngomongnya malah jadi lama karena text time buat conjugate dulu. Ini orang udah nungguin, jadi keluarlah seadanya. Jadi Keluarnya infinitivo ya. Betul. Keluarnya infinitivo. Paling safe soal dan semuanya pasti ngerti. Jadi kalau aku sendiri kemampuan listening dan understanding meningkat, tapi kemampuan untuk balas dengan cepat agak sedikit menurun. Lucu nih. Kalau Nicole gimana? Seru. Oke, nyambung yang Najla sama Irin. Berapa lama belajar? Kalau tadi di 2012, kalau aku awal belajar banget itu 2014. Ya, sama juga kayak Day, itu juga sesuatu yang nggak secara continuously, itu kata yang tepat sih. Iya, kayak berawal dari kayak ya udah kayak ada kelas waktu itu di daerah mana ya, Menteng apa ya? Ada deh. Ya udah aku ikut aja tiap Sabtu waktu itu, kayak seminggu sekali, kadang bolos. Terus habis 3 bulan break, terus sempat belajar otodidak juga sendiri, dan emang suka. Jadi emang maupun nggak intens, tapi pelan-pelan berlanjut. Terus ya udah belajar sampai akhirnya yang tahun 2018 itu dapat beasiswa yang ke Kolombia itu 4,5 bulan, itu juga untuk ya belajar bahasa Spanyol. Pada saat itu aku udah mungkin belajar sampai B1 lah ya, B1. Terus akhirnya ya ke Kolombia 4 bulan. Nah itu kalau buat aku pribadi sih itu yang paling ngaruh di situ waktu 4 bulan di Kolombia, karena ya maksudnya di samping belajar di kelas secara formal kan, pulang kelas kan kita kan balik ke rumah masing-masing segala macam, jalan pesen makan kan, belajar juga secara informal di jalan lah ya, on the street. Jadi itu ngaruh banget. Terus jadi ya sebenarnya sih aku belum fasih. Cuman maksudnya udah bisa nyampe ya professional working efficiency aja. Cuman dibilang fluent belum lah, masih jauh. Fluent tuh masih jauh banget. Terus setelah bekerja di sana, level Spanyolnya meningkat jauh. In a way, jadi banyak pengetahuan baru dari karena gini loh, karena maksudnya cara ngomongnya orang Spanyolnya orang Kolombia sama Spanyolnya orang Meksiko, Spanyolnya orang Argentina misalnya, sama tapi beda gitu loh kan. Ada logatnya beda, terus ada beberapa istilah yang misalnya dipakai di Kolombia nggak dipakai di Meksiko dan sebaliknya. Jadi maksudnya lebih tahu hal-hal itu aja. Terus saya bener setuju sama Day, kayak yang sangat-sangat lebih meningkat tuh bener listeningnya. Karena gimana pun juga tiap hari dengar mereka ngobrol kan, mereka kan karena pasti di ruangan kita kan kalau mereka lagi ngomong satu sama lain kedengeran gitu. Terus ya jadi lebih ke listeningnya sih. Terus kalau maksudnya lagi saat aku sendiri yang lagi ngomongin kerjaan jelasin, ya ngobrol bahasa Spanyol, tapi ya nggak secepat, nggak se-fluent yang seperti dia bilang, setuju banget. Jadi tapi mereka tetap ngerti. Tapi ya gitu, jadi lebih meningkat ya, harus meningkat lah, karena gimana pun juga kan ya jadi kepake tiap hari aja. Jadi lumayan meningkat lah. Nah ini mungkin sekalian menjawab pertanyaannya Krista juga nih, tantangan yang paling susah ketika bekerja dengan bahasa Spanyol. Kalau D tadi bilang adalah menjawab dengan konjugasi yang benar dan betul baik dan benar. Betul, juga mungkin sama kali ya. Udah semua hajar aja pakai itu. Iya. Iya, kadang-kadang kita harus mikir dulu nih, kita konjugasinya salah bener nggak ya? Tapi ya udahlah, ngomong aja dulu gitu. Hajar aja dulu. Aja ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau yang bisa aku ambil dari sini adalah sebenarnya level atau skill bahasa Inggris kalian itu, atau kita semua sebenarnya nggak perlu sampai perfect dalam level native gitu misalnya, tapi masih bisa diterima gitu ya. Maksudnya masih bisa diterima untuk bekerja, dan sembari kalian bekerja juga sambil belajar gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu sampai level bahasanya itu harus C2 dulu baru ngelamar, jangan gitu kan. Jadi keburu tutup nanti keburu tutup lowongannya, terus nggak jadi kerja deh gitu ya.
Oke, aku tahu ini di chat banyak pertanyaan, tapi kita ini dulu ya, kita selesaiin dulu yang ada di sini. Nanti kalau kita ada waktu lebih, akan kita cek pertanyaan di chat. Oke, nah ini topiknya udah beda lagi nih. Yang pertama, si Sarajevo ini nanya apa di sana ada program magang untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Nah ini juga pertanyaan lumayan banyak nih masuk di kita. Jadi banyak teman-teman kita yang masih kuliah dan mereka pengen cari pengalaman magang itu di kedutaan. Cuman mungkin lowongannya nggak kelihatan atau nggak tahu harus mencari kemana gitu. Nah sebenarnya ada apa enggak sih kesempatan untuk magang di kedutaan? Ada. Aku ingat kedutaan Peru, dia rajin ngepost kebutuhan magang. Terus kalau di kedutaan Kolombia sendiri nggak selalu ada, tapi kita pernah beberapa kali buka program magang buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah di Indo. Berarti waktu itu diumuminnya di mana? Di sosial medianya? Sosial media, media biasanya. Oke. Niko juga punya pengalaman, mungkin pernah lihat ada lowongan magang di kedutaan Meksiko? Nah, kalau di Meksiko sendiri sih belum ada ya, belum ada. Baru tahun terakhir sih nggak ada. Tapi kembali kata tadi, maksudnya emang tiap kedutaan ada ininya masing-masing. Jadi bisa aja di Peru ada lah, bisa aja di misalnya di Venezuela ada. Tetap cari-cari aja karena maupun sama-sama Amerika Latin kan tetap negara-negara berbeda aja. Jadi tiap negara tetap punya ininya masing-masing. Tapi kalau Meksiko sendiri sih belum ada. Oke, berarti PR-nya nih, PR teman-teman sekalian abis acara ini adalah follow semua kedutaan negara Hispanik yang ada turn on notification. Dia pasang sekalian ini notifikasinya. Terus Valentina nanya pernah visit ke negara terkait? Nicholas pernah ke Meksiko, Day pernah ke Kolombia, nih kayak ketuker nih. Kembali. Iya, malah aku pernahnya ke Kolombia tapi belum pernah ke Meksiko. Jadi ya nggak ngaruh sih. Kalau aku alhamdulillah belum pernah kemana-mana. Jangan alhamdulillah dong. Semoga ya, semoga. Tapi memang kalau untuk local staff ada nggak sih kesempatan untuk misalnya ke sana, entah alasan apa gitu? Ada nggak peluang untuk dikirim ke sana? Ini kalau kita ngomongin lagi zaman pandemi ya, mungkin sebelum pandemi atau nanti kalau pandemi sudah berlalu. Kalau peluang mungkin sih selalu ada ya. Kalau peluang mungkin selalu ada, cuman karena sekarang lagi begini juga jadi uncertain gitu. Apakah ada ya ininya chance-nya gitu. Harus lihat situasi juga berarti ya nanti. Sama sih ya. Oke, kesempatan training juga sama ya, mungkin nggak tahu ada nggak sih biasanya kalau staff lokal di training tapi di luar di negara rumahnya gitu. Kalau training justru kayaknya lebih unlikely. Lebih nggak mungkin ya. Oke. Karena justru harusnya yang local staff itu ya lokal aja gitu ya. Lokal aja dan diplomat-diplomatnya juga sebenarnya bisa mentrain staffnya. Betul. Sepertinya sih seperti itu. Oke. Ini ada 2 pertanyaan menarik nih. Seperti apa hari dan jam kerjanya? Apakah kalian kerja bagai kuda atau gimana nih? Tadi aku sempat nanya WFO, WFH nih beda-beda ya. Ada yang di rumah, ada yang di kantor. Tapi jam kerjanya sendiri gimana? Apakah jangan-jangan kalian ngikutin jamnya Meksiko dan Kolombia? Jam? Subuh loh. Tidak, terima kasih. Enggak ya? Jadi normal lah ya jam kerjanya? Normal, ngikutin jam kerja. Kalau di Kolombia itu kerjanya sekarang udah Senin sampai Jumat. Kalau untuk staf lokal dia datang earlier sekitar jam 8.30, terus kita udah selesai kerja sekitar jam 4.30. Setiap hari Senin sampai Jumat. Di Meksiko sama? Kalau Meksiko sendiri sebenarnya jam kerjanya itu Senin sampai Kamis 9 sampai 4, terus Jumat 9 sampai 2.
Jadi emang Jumat lebih cepat. Tapi balik lagi ke tadi, emang maksudnya tiap negara tetap punya kebijakan masing-masing. Aku dengar nih soal Meksiko kerjanya pendek karena mereka kerjanya fiesta terus. Hari Jumat jam 2 udah harus pulang. Jumat jam 2. Dan sorenya fiesta nih. Terus ada satu pertanyaan yang belum ada di sheet, aku mau tanya ke kalian. Kalau tanggal merahnya siapa? Indonesia atau negara masing-masing? Ayo. Apa dua-duanya? Jadi liburnya banyak banget. Kalau di Kolombia tetap ngikutin tanggal merahnya Indonesia. Tapi ada beberapa festivals, kayaknya National Day Kolombia deh, itu kita libur. 20 Juli. Betul. Udah, itu aja. Udah, cuma satu. Oke. Ya. Seingat aku sih begitu. Oke. Kalau Meksiko? Sama. Maksudnya tetap ikut tanggal merah negara setempat, yaitu di kasus ini Indonesia. Tapi ya ditambah ya hari kemerdekaan Meksiko ya pasti libur, pasti. Karena lucu sih, karena ini sebenarnya pengalamanku sih. Aku pernah sekantor itu satu lantai sama kedutaan Panama. Setiap kali ada hari jepit, pasti mereka tutup. Jadi, wow, menyenangkan. Iya. Nama Hispanik loh. Jadi aku penasaran waktu itu pengen cari kerja di situ. Kayaknya enak banget mereka libur dulu. Oke, tapi jangan begitu ya guys. Harus kerja dengan benar. Terus pertanyaan dari Felicia ini menarik banget nih. Apa pengaruhnya kalau negara tersebut sedang konflik? Nih aku tahu kalau di Meksiko sama Kolombia saat ini sih damai-damai aja ya. Very peaceful and all. Tapi emang banyak negara di Latin Amerika kan emang lagi konflik gitu. Kalian pernah dengar nggak sih? Mungkin pernah ketemu sama orang dari kedutaan lain dan ngebahas soal ini gitu. Gimana kalau misalnya di kantornya mereka tuh di negaranya mereka lagi gonjang-ganjing gitu. Kalau nggak pernah dengar nggak apa-apa, ini cuma penasaran aja kayaknya. Iya. Kayaknya kalau misalkan negara tersebut sedang konflik, pasti local staff akan nunggu instruksi dari diplomat-diplomatnya, dari atasan-atasannya harus apa nih kita gitu. Dan pasti mereka punya contingency plan sendiri untuk staff-staff lokalnya. Dan pasti juga pemerintah di sana take care sama diplomat-diplomat, dubes-dubesnya yang ada di negara-negara lain gitu. Oke. Meksiko sama mungkin ya? Case Kolombia sih belum pernah. Iya, maksudnya ya pasti sih ya hal-hal akan sedikit dipersulit aja dari sisi komunikasi dengan sana dan yang pasti juga mungkin kalau di Kolombia sih nggak perlu saya. Mungkin kalau yang Meksiko kan ya pasti mungkin ya misalnya yang aplikasi visa ya udah pasti akan lebih sulit lah. Kalau lagi ada kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Tapi ini jarang ya. Untungnya kalau di negara kalian masih aman sentosa. Jadi ini apa namanya? So far aman. Oke. Nah ini pertanyaan lagi ada 5. Kayaknya ini mungkin yang terakhir ya. Evi nanya, pernah culture shock mungkin di Meksiko dan di Kolombia? Apakah mereka begitu beda orangnya sama orang Indonesia? Kalau based on personality mirip-mirip, tapi kalau untuk kebiasaan ada beberapa yang beda. Sebenarnya lebih ke mereka sih yang culture shock sama kita, karena kita semuanya dimakan. Kayak kalau orang Amerika Latin, ini kita ngomongin alpukat aja. Orang Amerika Latin makan alpukat kan as and savory. Dia makan alpukat pakai kacang merah, pakai daging, pakai ayam gitu. Sementara kita ini di sini jadiin dessert, dijadiin jus, dikasih susu, dikasih gula. Kita treat dia es dan buah yang manis gitu. Terus itu mereka shock. Terus juga kacang merah juga kita kan dijadiin es juga kan, dijadiin dessert, itu juga aneh buat mereka. Sebenarnya malah dari sisi merekanya sih yang agak culture shock. Justru kamu yang harus mengajarkan ke mereka. Iya, terus kadang-kadang alpukat tuh enak banget. Iya, terus kadang-kadang suka aku hasut, udah cobain aja es krim alpukat nih, di sana kan pasti gak ada. Terus pas mereka makan tuh es krim alpukat, kok rasanya kayak shampoo ya gitu. Shampoo lagi, aduh padahal enak ya. Aduh, keterlaluan. Mereka belum merasakan enaknya jus alpukat pakai coklat. Benar. Kalau Nicole gimana pengalamannya?
Ya setuju sih, intinya kan sebenarnya yang culture shock lebih ke mereka lah, karena kan mereka yang di negara kita gitu lah gampang ya. Tapi ya maksudnya ya menarik juga, jadi di beberapa hal kecil lah ya, jadi misalnya jam makan siang, maksudnya di kita lokal jadi ikutin mereka jam 1. Jadi mungkin zaman dulu tuh kerja di perusahaan lain kayak jam 12 sudah istirahat makan siang. Ini sekarang jadi jam 1 karena emang mereka biasa makan jam 1. Hal kecil sih. Sama kayak kalau lagi makan di makanan Meksiko, undang chef atau di rumah dubesnya kan, mungkin kalau kita orang Indonesia kan emang pakai sendok ya, tapi yang kalau yang udah pernah ke Amerika Latin mungkin tahu. Iya, mereka tuh pakai garpu. Mereka tuh sendok tuh cuman buat sup. Mereka makan nasi tetap garpu sama pisau. Iya, ya udah ya awal-awal kan nggak biasa aja kan, garpu pakai nasi gimana gitu. Tapi ya menarik. Lucu ya, selama kita masih menganggap hal ini lucu gitu dan nggak mengganggu ya, sebenarnya menarik gitu untuk bisa ibaratnya kayak hidup bersama orang dari negara lain tuh pasti banyak deh hal-hal yang menarik gitu. Dan kalau misalnya soal kerja sendiri gimana sih mereka kerjanya tuh apa kayak kita juga senangnya rebahan, apa mereka kerja keras gitu, senang rajin atau apa ya, jadi ada nggak karakteristiknya, kan kalian juga pernah kerja sama orang Indonesia sebelumnya gitu, mungkin ada nggak sih etos kerjanya mereka yang beda gitu? Kalau secara profesional, aku sih melihat mereka kerjanya ya profesional gitu, mau ke ABC dikerjain sampai selesai, ABC dikerjain sampai selesai. Terus kalau bisa tuh dikerjainnya cepet gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan mereka butuh kontak sama third party-nya orang Indonesia yang kerjanya agak lama gitu-gitu, kadang mereka suka komplain. Tapi kan itu tidak menggambarkan keseluruhan orang Indonesia seperti itu kan. Hanya si bapak ini saja gitu. Itu sih kadang-kadang yang mereka komplain, aduh kenapa ya dia kerjanya lama banget gitu. Kalau di Meksiko gimana? Sama sih maksudnya cukup sama seperti umumnya juga sih, intinya ya tahu job desk dan tanggung jawab masing-masing lah. Jadi ada saatnya pas kerja atau ada saatnya harus kumpulin apa, ya udah kerjain. Tapi kalau ada saatnya mungkin ada saatnya fiesta begitu kali ya. Betul. Play hard workout aja. Soalnya kalau di kita juga kadang-kadang kan emang kalau tiap ada yang ulang tahun atau ada yang mereka yang ulang tahun, emang tradisi kan, emang ya udah ada yang pesen makan, beli minum. Jadi ya udah di saatnya party saat kerja. Jadi cukup normal sih. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak jauh beda sama kita lah ya. Nggak jauh beda. Di sisi itu nggak jauh beda. Karena kadang-kadang kita mikir orang Amerika Latin gitu pasti mereka beda banget sama orang Indonesia gitu. Tapi enggak, karena mereka juga sering bercanda, sering ketawa-ketawa kalau ngobrol gitu kan. Mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Shanes. Gimana caranya beradaptasi, tadi udah dijawab. Terus tugas masing-masing kedutaan juga udah dijawab ya kayaknya tadi. Terus pro dan kontra kerja di kedutaan, apa emang ada kontranya? Kayaknya nggak ada deh. Iya, kontranya banyak kontranya. Karena semua pekerjaan ada pro kontranya. Diplomatis, bijak sekali loh Mbak Di. Iya. Kalau buat kamu kontranya apa nih kerja di kedutaan? Kayaknya nggak ada kontranya deh. Pulang on time. Nggak pernah lembur ya kan? Nggak pernah lembur. Oke sih, menurutku so far. Nggak ada kontranya ya. Niko gimana? Ya cukup fair sih maksudnya dari sisi profesional, dari sisi kerjaan, dari sisi pertemanan juga, kadang-kadang dari sisi gaji misalnya. itu sensitif itu. Kenapa nih Indonesia tawa gede banget ya? Kenapa sih? Orang Indonesia gitu ya kalau ditanyain gaji, tapi menarik gitu karena dari tadi kita dengar ceritanya kalian berdua emang kayaknya kebanyakan pro-nya gitu ya, nggak ada. Kalau misalnya banyak kontranya mungkin kalian nggak ada di sini gitu, mungkin kalian nggak akan cerita dengan semangat gitu. Nah, terus nih pertanyaan pamungkas nih dari Herbert, apakah ada kesempatan untuk dapat beasiswa dari negara
dari negara masing-masing. Mungkin aku bisa sharing juga karena waktu itu aku kenal sama salah satu orang dari kedutaan Kolombia yang waktu itu dia dapat dapat beasiswa ya dari negara Kolombianya gitu. Nah, jadi sebenarnya peluang itu ada kan. Kalau di Meksiko ada nggak tuh peluang dapat beasiswa dari negara tempat bekerjanya? Pernah ada dulu ada ya kenalanku juga sih, kenalanku juga dia dulu pernah kerja di Meksiko. Tapi mungkin itu yes. Itu I think 2000 berapa ya? 16 17 kali ya. Nancy 2007 ya waktu Ricky di Spanyol itulah. Iya. Ya. Jadi kamu mungkin bisa cerita waktu itu gimana tuh? Kenapa? Intinya sih maksudnya bukan direct dari kedutaannya, tapi maksudnya kedutaannya hanya sebagai perantara aja. Programnya kan tetap dari government dari sana. Jadi maksudnya bukan dari kedutaan sini doang gitu, lebih ke gitu sih. Karena kadang-kadang kedutaan juga dapat info beasiswanya sebenarnya either dari government mereka atau dari program-program kampus yang ada di negara sana. Dan karena kalian kerja di situ, mungkin kalian dengar informasinya pertama kali gitu ya, sebelum si informasi ini jadi mungkin ya, gitu. Colongan apply duluan lah sebelum di-share gitu. Nah, kurang lebih. Tag tempat. Jadi kayak colong start kan. Ini lebih ke situnya aja sih mungkin. Tapi kalian selama ini belum ada lowongan lowongan lagi, belum ada beasiswa yang ditawarin ya, mungkin belum ya pandemi ini ya. Iya, di masa ini sih belum ya, di masa ini belum sih. Sayangnya. Biasanya kan kedutaan Kolombia tuh ada yang vokala yang tiap tahun ada untuk 4 bulan, tapi kan ini udah berapa tahun kan nggak ada gara-gara emang pandemi. Padahal itu tuh kesempatan yang bagus banget gitu. Betul sekali. Ini aku dan Nicholas sebagai salah satu. Aku pun iri loh. Ini tapi intinya adalah kalau misalnya kerja di kedutaan dan emang kebetulan negara itu punya program beasiswa dan mereka mencari orang dari Indonesia, pasti kalian akan dengar pertama kali dan bisa coba share. Apply gitu ya, dan betul. kalian juga bisa share ke kita, ke komunitas gitu kan. Betul. Habis apply duluan, tapi kita apply duluan baru share. Kita lihat dulu kuotanya berapa orang. Tapi ya pasti di-share. Enggak lah. Kan kalau apply bisa banyak-banyakan, tapi nanti siapa yang diterima tergantung. Betul. Skill and luck. Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih dari slide aku. Aku sekarang mau ngecek di chat. Ramai sekali. Sertifikat itu, tadi Niko kayak sempat nyebutin di CV-nya nulis sertifikat bahasa Spanyol ya, itu perlu nggak dicantumin? Sebenarnya sih nggak dibilang spesifik perlu, tapi maksudnya kalau emang ada itu nilai plus banget lah, karena itu kan bahasa mereka. Jadi pasti nilai plus banget itu aja. Dan kita juga kalau misalkan punya sertifikat, pingin dong memamerkan. Nah iya itu sih. Dan ini kan sertifikat sesuai gitu loh, sesuai dengan pekerjaan. Wall-nya penuh dengan segala macam sertifikat. Nah, ini selanjutnya tanya soal beasiswa juga. Oh ya, ini mungkin bisa dijelasin dulu, diceritain dulu kali ya. Tadi kan Niko sempat nyebut soal beasiswa Kolombia yang sayangnya sekarang udah nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi sih, mungkin dia masih pending ditutup ya. Karena pandemi ya. Jadi kalau aku bisa jawab nih, biar Nicholas kau minum air dulu mungkin karena banyak ngomong. Gantian aku yang ngomong. Ya, jadi waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu mungkin, itu si kedutaan negara Kolombia itu ngasih beasiswa untuk tour guide dan tour leader dari Asia. Dan itu semua negara di Asia, ada Afrika juga kalau nggak salah, Asia, Afrika sama mana lagi gitu, bisa apply, dan dari Indonesia itu termasuk yang banyak diterima gitu. Jadi setiap tahun mereka akan nyari sekitar 60 orang kali dari seluruh dunia, dan orang-orang itu ditaruh di berbagai kota di Kolombia untuk belajar bahasa Spanyol doang selama 4,5 bulan gitu. Nah, programnya juga lumayan ya, 4,5 bulan, terus dapat uang makan, dapat waktu itu apa lagi ya, termasuk
apartemen juga kalau nggak salah ya, atau pokoknya ada allowance-nya gitu setiap tahun, dan itu lumayan gitu. Dan tiket juga nggak sih? Tiket sih yang paling penting ya, karena dari Jakarta ke Kolombia tiketnya 32 juta ya, tolong. Itu gila banget. Dan bayangin Kolombia itu betapa mereka generousnya gitu, ngasih semuanya itu 60 orang loh setiap tahun gitu. Nah, dan nggak ada ininya loh, nggak ada apa namanya, tanpa pamrih lah gitu istilahnya ya, karena orang nggak diharapkan untuk tinggal di sana, malah disuruh pulang gitu, terus disuruh mempraktikkan bahasa Spanyolnya gitu ke tamu-tamunya mungkin yang dari negara-negara Spanyol. Nah, tapi ya itu sayangnya kemarin sejak pandemi itu kayaknya Nicholas batch terakhir sebelum pandemi bukan sih? Apa ada yang berangkat lagi? Oh, enggak ada lagi yang 2019 terakhir. Ya, aku 2019 terakhir. Nah, jadi karena ini sekarang kan situasi udah mulai membaik nih. Siapa tahu Kolombia buka lagi nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Jadi follow kedutaan Kolombia. Apa ya kemarin ininya Instagramnya, kok aku lupa nama alamatnya. Nanti deh kita cari ya. Kita coba cari di ini ya. Terus pertanyaan dari Evi lagi nih, kok udah belajar bahasa Spanyol di Kolombia, sekarang kerja di kedutaan Meksiko. Perbedaan bahasa di antara keduanya apa? Roaming nggak antara bahasa Kolombia sama bahasa Spanyol Kolombia sama Meksiko? Sebenarnya sih dibilang roaming sih enggak, dari bahasa-bahasa formal sih enggak ya, cuman mungkin ada beberapa istilah aja kayak kadang kan mereka antar mereka ngomongnya ya informal lah kalau lagi antar mereka. Jadi ada kata-kata misalnya ese gue kan, kalau kalian tahu kayak gue itu kayak dude itu cuma kepake di Meksiko gitu, kalau di Kolombia nggak kepake. Jadi kayak denger gitu aja, we apa sih, mereka kadang kayak gue-nya tuh jadi bukan gue, kayak we doang. Donde está este way gitu loh. Jadi kan kayak ya nggak biasa didengar di Kolombia aja kan. Contohnya gitulah. Jadi maksudnya ada hal-hal kecil informal aja, jadi yang jadi tahu aja. Oke, jadi nggak roaming banget ya. Karena ini juga nih, karena ini sempat jadi concern dari beberapa member kita juga gitu kan. Bingung gitu mau belajar bahasa Spanyol yang versi mana nih gitu kan. Nah, kenyataannya mau belajar di Kolombia kerja di Meksiko nggak masalah gitu kan. Mau belajar di Indonesia kerja di Kolombia juga nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin negara mana, kecuali kalian memang mungkin ada cita-cita pengen pergi ke let's say Argentina atau kemana gitu. Nah, itu baru deh pusing. harus dengan konjugasi yang sedikit lebih istimewa daripada yang lain. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya dari Esa. Boleh tanya nggak Kak D dan Nicholas lulusan kampus mana? Mau tahu nggak, Za? Niko mau menjawab juga? Dina silakan duluan. Karena aku majornya travel tourism, aku lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Gak nyambung sama sekali ya, sama kok. Gak nyambung sama sekali. Oke, kalau Niko? Aku waktu itu pernah kuliah di BINUS. BINUS yang bukan yang internasional, yang biasa. Kemanggisan. Kemanggisan. Cuman di sini. Di sini. Di antara kita. Di antara aku dan D. Iya. Oke, wah ini Erin nih. Erin nih, ya ampun, Erin ini teman sekelas kita loh. Teman sekelas kita, teman alumni Kolombia. Jadi penasaran kalau kedutaan Spanyol apa kabarnya ya? Waktu itu setahu aku kedutaan Spanyol sempat buka lowongan. Aku sempat lihat, sempat baca lowongannya juga. Itu luar biasa, rekisitosnya. Betul. Terus aku juga dengar dari temanku bahwa proses melamarnya itu juga wow sekali gitu, ada interview dan mereka berapa formal banget. Kayaknya beda sama untuk rekrutmennya. Jadi kalau yang Spanyol nanti kalau ada dan ada yang berani mencoba challenge. Karena lumayan sih yang si Spanyol itu dia di situ nyebut gajinya loh, jadi langsung ketahuan gitu. Makanya langsung kayak wah, tapi ternyata susah. Betul. Oke.
Nah ya bener, Spain jarang, alpukat kocok apa nih? Oh tadi karena lagi ngomongin alpukat. Evi, oh ya beasiswa di Kolombia bisa cek di Cetex. Atau ya sekarang masih apa namanya? Masih buka nggak ya? Anyway mungkin dipantau aja sih. Semoga pandeminya segera berlalu dan program-program ini bisa jalan seperti semula. Amin. Pertanyaan Ray udah dijawab ya tadi ya, si beasiswa itu untuk belajar bahasa Spanyol. Laura, pertanyaan apa lagi nih? Oh ya, IG-nya Kedutaan Kolombia, MCO Indonesia. Kalau yang Mbamex kayaknya Mbamex Indo ya. Lupa lagi tuh kok. Tolong. Kenapa aku yang ingat dong? Oke, jadi ada lagi pertanyaan mungkin yang mau nyalain kamera juga. Untuk nanya langsung, jangan malu-malu. Kita masih mau milih pertanyaan terbaik nih. Nggak ada lagi. Baiklah, mari kita move on ke ini selanjutnya. Oke, jadi kita akan milih dua penanya terbaik atau dua pertanyaan terbaik. Semuanya oke, tapi mungkin kita ini ya apa namanya pilih yang paling oke. Nicholas sama Day bisa pilih satu masing-masing pertanyaan yang paling oke menurut kalian. Nanti yang dipilih Nico akan dapat tas bertulisan Meksiko dan yang dipilih sama D bisa dapat tas yang bertuliskan Kolombia. Dua-duanya dari Dimeporke. Eksklusif hanya di acara ini. Cakep banget tasnya. Oke. Nico sama D perlu waktu berapa lama untuk nyari? Aku kayaknya udah dapet sih. Oh, Nico udah punya. Aku udah punya juga. Jangan-jangan sama. Kalau sama gimana? Nih, kita pisah room dulu apa nih berdua nih? Enggak lah. Kalian mau ngomongin dulu di breakout room. Tapi kan Nico propose satu nama, aku propose satu nama kan? Iya. Oh. Nggak, maksudnya takutnya namanya sama. Aku duluan biar yaudah. Biar kalau sama Nico cari lagi. Oke. Ya udah. Kalau aku tadi kayak pertanyaan menarik dari Kathleen. Oke. Pertanyaannya adalah coba ya aku incip dari Kathleen ya. Sebentar. Banyak banget. Kathleen sebelah mana ya? Oh, hal apa? Oh ini dia. Hal apa yang membuat kita punya peluang besar untuk diterima kerja di sana? Oke, Kathleen ada nggak di sini? Jangan-jangan nggak datang lagi. Dihitung biar kayak door prize. Kathleen ada nggak? Nggak ada. Wah, sebentar. Coba kita lihat. Terus kalau nggak ada, aku harus cari nama yang baru. Nggak, kalau nggak ada, Nico dulu deh kalau gitu sebutin dulu. Ya udah, kalau aku dulu ya berarti ya. Aku tadi pertanyaan yang tentang beasiswa sih dari Herbert Butar-Butar. Oke. Kenapa? Karena ternyata maksudnya paling banyak antusias kayaknya tentang beasiswa. Dan kalau lanjut ke chat-chat, jadi maksudnya ya itu deh yang pemenangnya. Emang paling bikin penasaran sih soal beasiswa ini. Iya. Ya. Herbert ada di sini? Terus nggak ada juga loh. Ada Catherine tuh ada tuh hadir tuh. Oke. Herbert nanti kontak ke Dimeporke lewat Instagram ya untuk dikirim apa namanya untuk ngasih alamat dan segala macam supaya kita bisa kirim ke rumah hadiahnya. Day gimana mau pilih satu lagi? Ya. Kok jadi aku? Tunggu gini. Siapa yang ada di sini yang tadi pertanyaannya kita munculin di layar? Coba di chat. Di chat atau di video? Jangan nggak ada. Dika, Krista, Dita, Erin, Priska. Udah, segitu doang. Evi ini hadiahnya mau dikirim kemana? Ke Kolombia? Nanti kayak waktu itu lagi. Jasmine. Oke, deh ini banyak nih nama-namanya nih. Oke, aku tahu yang mana. Oke. Pertanyaan yang membuat aku menceritakan apa tuh? Keluh kesah senang di Kolombia, di Kedutaan Kolombia. Ya itu. Pertanyaan dari Erin.
Oh, Tadi oke. makin nambah level Spanishnya atau malah menurun? Oke. Jadi Erin nih ya yang dapat tas bergambarkan Kolombia. Erin ada nggak? Mana tadi Erin? Ada ya? Bueno. Berarti Erin juga ya nanti jangan lupa untuk kontak kita lewat Instagram supaya kita bisa kirim hadiahnya. Oke, sedikit iklan masih soal Kolombia. Kita punya acara dari Kedutaan Kolombia. Ini Encanto, buat yang belum nonton, ayo buruan nonton. Kalau misalnya belum bisa nonton ya kita ikut acara dulu. Nanti minggu depan tanggal 26. Silahkan daftar lewat bit.do/encanto22. Gratis dan dalam bahasa Inggris lewat Zoom. Berhadiah juga. Oke, jadi kalau tadi belum dapat hadiah tas dari kita, nanti di sini akan ada kesempatan juga. Gitu. Oke, kita foto dulu kah? Apa gimana nih, Henry? Mau ngambil foto? Yang mau nyalain kamera silahkan. Kalau malu-malu ya sudah. Siapa yang mau ngambil foto? Saya. Oke, wow banyak nih akhirnya terlihat wajahnya. 2 kali ya, karena agak panjang. Ada 3 halaman nih kalau aku. 3 kali ya. Ayo dihitung. Hitungnya bahasa apa? Wow. Bahasa Spanyol. Bahasa Jawa. Oke. Ya. 1, 2, 3. Iya. Empanada gitu dong. Tarik. Quesadilla. Yang halaman kedua 1, Oke. 2, 3. Oke. Halaman ke berapa lagi? 1 halaman lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Muchas Sebelumnya gracias. 3 kali loh, nggak tahu dari mana halamannya. Oke, semuanya muchas gracias, muchísimas gracias untuk pertanyaannya, untuk partisipasinya hari ini dan rame banget hari ini sampai 60 orang lebih. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung DM aja dari DM ke D sama Niko. Boleh juga langsung di follow kalau misalnya belum follow gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk cari sosial medianya kedutaan yang ada di Indonesia supaya kalau ada kabar tentang lowongan atau magang atau beasiswa dan segala macam bisa up to date gitu. Oke? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Adios. gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de. Adiós. Ciao, ciao.